Halo, saya Suprema Arifin dan di video kali ini saya akan membagikan 5 tips untuk mengadakan wisuda virtual dengan harga yang terjangkau. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah nonton video saya yang waktu itu saya upload tentang bagaimana caranya menyelenggarakan sebuah acara wisuda virtual. Tapi banyak juga yang ke saya mend-DM, mereka ingin agar saya menghandle wisuda virtual di tempat mereka gitu, di sekolah, di kampus, atau di SD. Dan kebanyakan itu banyaknya di luar kota, apakah itu di Jakarta, apakah itu di Purwakarta, apakah itu di Bekasi, di Bogor. Dan saya kan di Bandung ya, jadi otomatis saya tuh tahu banget kalau sekolah itu punya budget yang terbatas, sehingga kalau mereka ingin meng-hire saya harus keluar kota, itu biayanya jadi lumayan mahal. Saya mesti swab test semua kru saya, terus juga ada transport, terus juga ada nginep di hotel, karena kita nggak mungkin satu hari bisa beres, harus ada gladi. Sehingga banyak banget yang mohon maafnya saya tolak. Makanya saya mikir gimana ya caranya supaya saya bisa membuat sebuah video yang bermanfaat, yang bisa membuat sekolah-sekolah ini menyelenggarakan wisuda virtual dengan sendiri, tapi juga harganya terjangkau gitu, tidak butuh banyak alat yang harus dibeli. Jadi mari kita mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama adalah milih kameranya mau apa. Jadi kalau misalkan kalian profesional, pasti sudah jelas menggunakan camcorder pro seperti ini ya. Jadi ini juga harganya 12 juta, sehingga udah jelas tidak terjangkau kan untuk beberapa sekolah, karena tidak mungkin beli kamera seperti ini. Terus juga untuk menghubungkan camcorder pro yang tadi ke laptop atau komputer kalian butuh alat yang namanya Camlink. Ini aja udah 2,5 juta, ditambah kamera yang tadi 12,5 juta, sehingga itu aja udah 15 juta, dan itu nggak terjangkau kan. Saya memberikan sebuah pilihan di tips nomor 1 itu, yaitu kalian bisa menggunakan webcam seperti ini. Pastikan kalian tidak menggunakan kamera yang di laptop kalian, karena itu sudah jelas bakalan repot untuk ngarahinnya. Kalian bisa membeli kamera webcam seperti ini dengan harga Rp500.000 gitu. Jadi ini mereknya Logitech ya, bisa beli. Ini tipe berapa nih? Tipe, saya lupa lagi tipenya, tapi ini yang 500.000 kalau nggak salah. Ada kabel USB-nya, sehingga kalian tinggal beli kabel tambahannya kalau pengen lebih panjang, dan ini bisa diarahkan ke panggung atau diarahkan ke penonton. Kalian bisa beli dua, satu ngarah ke penonton, satu ngarah ke panggung gitu. Ini bisa lebih hemat lagi untuk tips yang nomor 1. Lalu tips yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan audionya. Jadi biasanya saya menggunakan mikrofon yang ada di camcorder pro yang tadi ya. Kalau saya sebetulnya webcam itu juga udah ada si mikrofonnya, cuman kualitasnya kurang bagus. Jadi kalian bisa beli mikrofon meja seperti ini, saya tidak punya ya, atau mikrofon yang saya gunakan seperti ini yang buat merekam ini. Jadi arahkan ke speakernya, ada sound system kan di lokasinya, arahkan ke situ supaya bisa menangkap suaranya. Tapi kalau mau jernih lagi, bisa bekerja sama dengan bagian sound system. Jadi minta kabel untuk line outnya. Jadi dari mixer mereka, kabel satu line out dengan jack yang kecil itu dimasukkan ke laptop kalian. Nanti di laptop kalian tuh di setting itu adalah sebagai mikrofon. Jadi itu adalah audio yang masuk, sehingga bagi pembawa acara yang di lokasi saat dia ngomong di mikrofon itu akan masuk ke mikrofon dan bisa diterima oleh si laptop kalian dengan jernih gitu, seperti itu. Lalu tips yang ketiga, setelah kalian punya untuk kameranya dan juga untuk mikrofon untuk audionya, sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian susun dulu acaranya seperti apa. Jadi misalkan dari pertama tuh ada pembukaan dulu atau ada intronya dengan judulnya, misalkan wisuda virtual angkatan ke-3, misalkan sekolah apa. Nah itu untuk membuat menjadi menarik, kalian tinggal download aja template, baik itu After Effects atau Premiere. Kalian bisa gunakan Filmora juga, banyak template-templatenya untuk membuatnya menjadi lebih bagus lagi gitu. Terus si sound effect-nya kalian tinggal cari aja di YouTube, banyak banget yang gratis. Itu namanya adalah Award Back Sound. Jadi kalian ketik Award Back Sound, nanti kalian dengerin dulu mana yang cocok menurut kalian dan kalian masukkan di situ. Itu untuk intronya penting banget supaya menambah kualitas kalian gitu. Jadi tayangkan seperti ini dulu. Nah habis itu baru pindah ke kamera yang utama seperti itu. Jadi kalian harus memiliki video-video seperti ini untuk menambah daya tarik gitu ya, bagi yang nonton juga nggak bosen, juga bisa meningkatkan kualitas dari sekolah yang kalian handle ini gitu. Terus juga selain itu nanti harus ada yang namanya pengkalungan medali. Ini biasanya dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Bisa dari wali kelas yang mengkalungkan medali di syuting menggunakan handphone juga boleh, atau orang tua di rumah di syuting mengkalungkan medali ke anaknya, itu juga boleh. Sama-sama aja, nanti kalian gabungkan, dikasih nama, dikasih musik,
dan siap untuk ditayangkan di hari H-nya. Itu nomor 3, siapkan elemen-elemen atau video-video pendukung untuk ditayangkan di hari H-nya. Tips yang keempat adalah kalian harus mempunyai yang namanya OBS Studio. Kalian bisa download secara gratis OBS Studio-nya, dan OBS ini adalah sebuah software yang sangat penting untuk kalian bisa memindahkan antara kamera dengan video, dengan kamera dan video dan lain sebagainya, atau dengan gambar juga bisa gitu. Jadi ini penting banget, kalian silahkan download OBS Studio dan kalian masukkan elemen-elemen pendukungnya seperti ini supaya kalian bisa nyusun. Nanti ketika pada saat dimulai itu kalian tinggal klik aja transisi sehingga nanti lebih enak lagi. Terus apakah ada alternatif selain OBS Studio? Saya tidak menyarankan untuk menggunakan software yang lain. Selama pengalaman saya inilah yang paling stabil gitu. Saya tidak mau ambil resiko, apalagi untuk acara penting seperti wisuda. Kita mainin di software ini sudah sering saya gunakan dan alhamdulillah ini stabil selama acara berlangsung gitu, nggak pernah ada masalah. Nomor 5 sekaligus tip yang terakhir adalah software pendukung. Ini tidak bisa gratis ya, karena harus bayar dan nanti juga bisa dibebankan ke anggaran sekolahnya. Jadi yang pertama adalah upgrade Zoom-nya. Kalau untuk kapasitas 100 orang ini Zoom Pro itu sebesar $14.99 atau kurang lebih sekitar 225.000 per bulan untuk 1 bulan. Dan bagaimana kalau pesertanya lebih dari 100, kalian bisa ambil tambahan untuk upgrade ke kapasitas 500 dengan harga $50. Jadi total baik itu kapasitas 500 tambahan dan juga Zoom yang Pro ini kurang lebih sekitar 900.000. Wah, itu mahal. Ya, tapi kan kalau misalkan banyak siswanya, tapi kalau siswanya di bawah 100 ya bisa-bisa aja menggunakan Zoom ini. Bisa juga menggunakan Google Meet. Saya pernah beberapa kali di backup sama Google Meet. Jadi karena si sekolahnya itu pengennya cuma 100 budgetnya untuk Zoom, 100 orang, sehingga untuk yang di luar itu yang tidak tertampung itu dipindahkan ke Google Meet. Itu juga bisa, sama aja kok, kita bisa menyelenggarakan Zoom juga sama Google Meet secara bersamaan. Cuman kelemahan dari Google Meet itu adalah kita mesti nge-admit satu-satu, terus kita harus nge-mute satu-satu. Kadang orang itu suka ada yang ngomong kan atau apa, sehingga lebih enak itu di Zoom kita bisa nge-moderate benar-benar supaya acaranya berjalan dengan tertib. Selain itu juga ada yang pernah saya singgung di video saya waktu itu adalah VB Audio Cable. Ini penting banget untuk memindahkan audio dari OBS Studio kalian ke Zoom kalian, karena kalau tanpa itu ya sudah jelas tidak akan bisa gitu di situ. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya software ini bisa dibeli dengan harga 70.000 aja, murah banget ya. Nanti kalian akan kesulitan untuk audionya gitu, karena memang sepengetahuan saya juga, sepengalaman saya, memang ini penting banget untuk kita bisa menyelenggarakan dengan baik gitu. Jadi kalian tinggal beli aja. Kalau bingung silahkan tonton video saya yang sebelumnya supaya lebih baik lagi gambarannya. Nah terus itu adalah 5 tips untuk bagaimana caranya menyelenggarakan wisuda virtual dengan harga yang terjangkau. Dan satu hal lagi memang adalah kalian harus punya 2 laptop di lokasi. Jadi yang pertama adalah laptop untuk ini ya, untuk transisi video atau untuk ke kameranya segala macam atau operatornya. Dan satu lagi adalah moderator. Moderator itu saya gunakan sebagai audio. Jadi saat laptop yang saya pakai atau operator pakai itu kita digunakan untuk wisuda virtual, itu dia tidak bisa mengeluarkan audio di dalam ruangan kan, karena kan si OBS-nya itu disetting untuk mengirim audionya itu ke Zoom, sedangkan kita kan tidak bisa mendengarkan suara kita sendiri di Zoom kan gitu. Jadi makanya harus ada satu moderator yang ikut di Zoom itu, dan audio yang di play di lokasi itu adalah audio yang berasal dari laptopnya dia gitu. Seperti itu untuk penayangan video supaya musiknya keluar di lokasi juga mendengarkan, makanya harus punya 2 laptop. Kalau misalkan pengennya 1 laptop bagaimana? Nah, selama ini memang saya selalu menggunakan seperti itu aja sih, karena mungkin bisa aja menggunakan 1 laptop, cuman saya belum tahu caranya dan itu terlalu beresiko bagi saya, karena takutnya nanti ada trouble kita nggak tahu. Terus juga kita harus sering ngecek ada satu orang kita yang ikut di Zoom-nya juga mendengarkan apakah suaranya terdengar, apakah musiknya ada, apakah suara orang ngomongnya itu ada terdengar, karena sering banget kita lupa untuk setting apa dan ternyata di Zoom-nya itu tidak ada suaranya, dan itu bisa fatal banget gitu. Jadi pastikan itu selalu ada orang yang nge-backup seperti itu. Jadi demikian video 5 tips bagaimana menyelenggarakan acara wisuda virtual dengan harga yang terjangkau. Semoga bermanfaat banget. Silahkan share video ini jika kalian memiliki teman yang sedang nyari-nyari orang untuk melakukan wisuda virtual, terutama TK ya atau SD yang memang budgetnya sangat terbatas. Saya berusaha membantu mereka dengan memberikan ilmu saya ini, pengetahuan saya ini, dan pengalaman saya ini selama mengadakan wisuda virtual. Dan
Saya Yusuf Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.